Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wal alihi. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. وفي الشعر الذي ذكره الخليل ابن أحمد وهو الشعر الذي مر ذكره آنفا وهو ما أوله أخدم العلم خدمة المستفيد. Sampailah kita kajian yang menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan tentang kajian keilmuan, yang lebih berfokus tentang pengabdian seseorang yang menuntut ilmu dengan berkhidmat kepada ilmu tersebut. Disebutkan dalam sebuah syair yang mana telah disebutkan oleh Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad, wa huwa syi'rul ladzi marra dzikruhu anifan, yang mana adalah syair tersebut sudah telah lewat penjelasannya tersebut di atas, bahwa ma awwalahu, yang mana syair itu, yang mana awal kalimatnya syair sebagai nasihat itu adalah yang berbunyi uqdumil ilma khidmatal mustafid. Maksudnya adalah uqdumil ilma, berkhidmatlah seseorang tersebut kepada ilmu, atau mengabdikan dirilah kepada ilmu, menjadilah pelayan bagi ilmu itu, khidmatal mustafid, akan sebagai bentuk pelayanan yang mengambil manfaat atau faidah. Nah, di sini pengarang menjelaskan kepada kita, artinya berkhidmatlah, menjadilah pelayan, penolong, atau jika kita pembantu orang nang menggani dalam urusan penyebaran ilmu. Khidmatul mustafid akan sebagai bentuk pelayanan yang dapat memberikan kemanfaatan, atau pelayanan yang orang tadi mengambil manfaat dengan ilmu tadi. Kita kan bisa mungkin ceramah barang mengenai orang, itu maksudnya. Kita kan bisa membacaan di kitab barang, menyiapkan nafkah, atau seminimal-minimalnya kalau kada bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka jangan memberikan mudarat kepada orang lain, itu minimal sudah. Fawaidun katsiratun, ada beberapa faidah yang banyak menyebutkan al-ilmu min syartihi liman khadamahu ayyaj'alan nasa kullahum qaddamahu. Dan bermula ilmu tersebut min syartihi, daripada beberapa syarat-syaratnya bagi orang yang berkhidmat atau orang yang menjadi pelayan bagi ilmu tadi, yang merelakan dirinya dalam proses mengambil ilmu. Hakun dia ini, hakun menggani ini, ibaratakan kita ada. Ayyaj'alan nasa, yang mana hendaknya ia menjadikan orang manusia yang lainnya tersebut kesemuanya menjadi pelayan. Wa yanbaghi li talibil ilmi ay yakuna muta'ambilan fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum wa ya'tadu dzalika. Dan seyogianya lagi, atau hal yang seharusnya bagi orang yang menuntut ilmu itu, ayyakuna muta'ammilan, orang tersebut muta'ammilan. Muta'ammilan itu kita orang yang pandai berpikir, pandai merenungi. Muta'ammil itu artinya berpikir, artinya menggunakan wajar. Orang menuntut ilmu itu berpikir, itu memang lahan-lahannya, memang kualitas orang berilmu itu dasar memang tak banyak berpikir. Fi jami'il awqati fi daqa'iqil ulum, dalam seluruh waktu-waktunya. Jadi waktu-waktunya itu memang difungsikan dalam bentuk memikirkan pelajaran hari ini, dalam artian apa? Selain mengkaji pelajaran, mengulang, mereview seluruh materi-materi yang sudah dikaji. Itu dasar gawin orang untuk ilmu, itu dasar itu. Fi daqa'iqil ulum, utama lagi dalam urusan hal-hal yang ilmu, bagian ilmu-ilmu yang kecil. Daqa'iq itu kita ilmu-ilmu nang pinang ngalih, nah tuh wajar makin lagi ta porser tuh. Wajar ta porser tuh, karena ini memang tang ngalih. Wa ya'tadu dzalika, dan membiasakan hal yang demikian
terbiasa berpikir, ada artian berpikir mengkaji ilmu tuh. Mainnya otak berpikir seperti itu. Ya namanya otak kita nih berlautan, kayak apa aja ganalnya kapal masuk, banyaknya kapal masuk, muat terus. Nah tinggal nang selama ini kapal jenis apa nang masuk. Ya kita kajian-kajian apa, ilmu-ilmu nang kayak apa masuk. Nah, itu lain-lain. Fa inna ma yudriku daqa'iqa bita'ammuli. Hanya saja ilmu tersebut bisa dicapai, yudriku bisa dicapai. Ad-daqa'iq akan terhadap ilmu-ilmu yang kecil yang sulit-sulit tadi bita'ammul, dengan mengorbankan pikiran. Ta'ammul itu memang harus dipikirkan yang seperti itu. Walihadza qila, oleh karena itu pula, karena inilah dikatakan dalam sebuah syair, ta'ammal tudrik. Dikatakan oleh para ulama, ta'ammal tudrik. Pendek sekali tapi maksudnya adalah berpikirlah engkau, maka engkau akan mencapai daripada apa yang engkau temui, yang engkau cari. Pikirkan di kita, maka dengan terbiasa memikirkan tersebut, maka engkau akan menemukan titik temunya. Ya, kalau kita ujian, diantaranya fahmus soal nisful jawab, itu diantaranya tuh. Paham soal tuh separuh dah jawaban. Artinya munnya kada tahu jawaban tuh, tapi soal tuh paham barang jawaban tuh di karang-karang karenanya paham. Ini kayak apa anak menjawab soalnya kada paham. Nah lalu betakun, situnya apa maksudnya? Maksudnya lah ini jawabannya. Ini apa maksud soalnya betakun? Nah ini apa jawabannya? Pulang udah. Jadi terbiasa. Nah itu diantaranya hal yang berhubungan dengan para penuntut ilmu harus menggunakan akal pikirannya. Wala budda min at-ta'ammuli qabla al-kalam hatta yakuna sawaban. Nah, ini lagi yang perlu diperhatikan bagi kita yang penuntut ilmu ini, bagi orang pelajar atau mahasiswa ini apa? Wala budda, dan sudah sepantasnya atau memang sudah sewajarnya bagi orang penuntut ilmu itu minat ta'ammul, berpikir qabla al-kalam, sebelum berbicara. Ujar bahasa Banjar kita apa aja? Apa aja? Banganga dulu jadi hanyar bebandir istilah kita. Jadi maksudnya itu bukan banganya, berpikir dulu hanyar bebandir, kada asal-asal ucap tuh ada. Nah ini. Walaupun minat ta'ammuli qabla al-kalam. Seyoginya atau sepantasnya orang penuntut ilmu tadi minat ta'ammul, ia berpikir qabla al-kalam, sebelum bebandir, dipikirkan dulu. Anak bertakon pertanyaan itu dipikirkan. Ini kayaknya pertanyaannya sudah atau kada dipertanyakan. Kayaknya belum, silahkan ditanyakan. Supaya kada tak ulang-ulang lagi. Bulik-bulik pertanyaan cakawan semalam kada dicatat kah? Bulik-bulik pertanyaan, nah itu berpikir. Hatta yakuna sawaban, sehingga ada pada orang tersebut ketika ia berpikir tadi sawaban, menemukan kebenaran. Lalu bujur, kenapa? Karena memang dipikirkan pertanyaan tadi itu dipikirkan dahulu. Lalu bujur keinginannya. Fa innal kalam kasahmi, maka sesungguhnya yang namanya ucapan kita ini kasahmi, seperti anak panah. Ini pandiran kita ini kayak panah, anak panah itu. Fala budda min tauqimihi, semestinya min tauqimihi, meluruskan pembicaraan tadi. Dengar orang memanah itu kan harus bidik tuh. Bila kasaran unting kapal kawan apa benar. Artinya bujur-bujur untuk mempersiapkan ketajaman arahnya apa. Nah begitu juga dengan pamandiran kita ini, arahkan titik pembicaraan ini bahasan apa yang kira-kira. Dipikirkan dulu maksudnya tadi. Bita'ammul, dengan memikirkan qablal kalam, sebelum berbicara. Dipikirkan dulu tuh. Hatta yakuna musiban, sehingga apabila orang tadi bepandir tapi kada memikirkan sebelumnya, hatta yakuna musiban, sehingga pembicaraannya tadi musiban, bagi kita tepat sasaran. Kira-kira apa? Dalam artinya bilanya berpikir lalu tepat sasaran tadi, pas nang keluar. Wa qala fi usulil fiqhi, dan berkata oleh para sahibul fiqhi, orang sahibul apa? Sahibul usul, para ulama ahli usul menyebutkan fi usulul fiqhi, dalam kajian usul fikih,
Hadza aslun kabirun, ini adalah merupakan pokok atau dasar yang besar. Intinya ujar kita, wa huwa ayyakuna kalamul faqih al manazir bit ta'ammul. Pondasinya adalah, asalnya adalah kalamul faqih, pembicaraan orang-orang ahli fikih itu ya, yang lihai itu, yang ahli dalam berbicara orang ahli fikih itu apa asal-asalnya? Bitta'amul, mereka pandai berpikir. Itu rata-rata orang ahli fikih ya. Yang kemarin yang malam apa? Malam Selasa tadi tuh. Nah, kan bagi yang sempat bertemuan tuh lawan Syekh Yasir bin Salim Al-Adni Asy-Syuairi di masjid kemarin kami menemani perjalanan beliau dari Amuntai dari pondok ke masjid dekat Pendopo itu, habis itu ke majelis yang lain, majelis rekan kami. Itu ahli fikih, S3-nya 2 kali. S3-nya pertama Usuluddin, yang kedua mengambil peluang S3 di usul hadis. Hafal Sahih Bukhari 4 jilid itu hafal. Bulughul Maram hafal, Riyadhus Shalihin hafal, Al-Adhkar hafal. Kita kenapa nang dihafal? Itu orang ahli fikih itu. Kelihatan gaya pembicaraannya, bagi yang paham lah dari penterjemahan. Halus bagian ilmu tadi. Nah makanya kayak ini standar kita lah, standar kita. Ini kan menyambat lah. Kalau standar orang punya dedikasi pendidikan, inya melihat isi ceramah orang itu, kadang ada yang lucu, ada yang kada. Tapi sekali lagi lucu itu bukan inti. Untuk pelajar kayak kita nih, yang khusus baca kitab, yang kajian yang seperti ini, itu punya keseriusan, main otak gitu, keseriusan. Jadi bilanya dalam situasi yang seperti itu, ada orang menilai, misalkan para pelajar menilai, si dituju ceramahnya mantap, itu berarti landasan keilmuan. Berarti apa? Ini memang kehendaknya tuh ada yang didapat, ada yang dikulik. Tapi kalau ada yang lain, bila orang ya kita orang awam biasa atau kayak ya memang umum lah. Itu menilainya beda tuh dengan pandangan orang akademisi. Penilaiannya apa? Ceramahnya rame aja, itu bisa lucu tuh, bukan ilmunya. Bisa jadi beda dengan memang dalam kajian keilmuan, tapi ada lucunya, berarti sebagai refresh. Tapi bukan ceramah berat, lucu aja pelawak jadinya. Nah, dan jadi kalau di lingkungan orang berilmu memang seperti ini, kajian-kajian itu memang fokus ilmu saja yang dibicarakan. Jadi bulik itu kuliah itu ada ini. Akhirnya menimbulkan perenungan. Tapi bukan menyalahkan yang lain, karena memang itu ada metode tersendiri. Beda-beda. Tapi orang pun dilihat ya orang itu bertahan. Ada lucu bertentu, pasti ada ilmu yang dibahas. Nah, tapi standar kita itu berbeda penilaiannya. Jadi kalau penilaian bagi orang yang menuntut ilmu, ketika menuntut ilmu, yang memang berkitab asal-berataan itu memang pandangannya beda. Karena ini membawa landasan ilmu tersebut, maka yang dicari ilmu juga. Jadi seandainya kada ada yang lucu pun kada jadi masalah, karena memang anak ilmu bahasannya serius. Nah. Jadi kalau kita lihat kemarin itu ketika Syekh Yasir itu menjelaskan itu fungsi otak di sini, fungsi Allah yang sudah berikan pemikiran kepada manusia tersebut. Akhirnya orang akan menilai, oh ini akan padat bahasannya seperti ini. Kenapa? Karena memang standar, nang ini orangnya sudah doktor, nang ini juga orangnya nang saulah berdan. Maka artinya apa? Dia mempunyai penilaian nang ada nang memang ini ambil. Nah tadi sebagaimana dalam disebutkan seperti ini, orang ahli fikih itu memang rata-rata semuanya itu memang pandai dalam berpikir. Jadi serius itu ada mungkin. Ya, jadi misalkan ada yang lucu itu biasa-biasa saja. Mungkin sebagai penyejuk, sebagai kita apa bahasanya tuh? Ada tegang ya kita macam. Cuma kan ketawaan beritaan tuh pelabak jadi memang kan ada materinya. Wakilah dan disebutkan pula ra'sul akli ayyakunal kalamu bitatabbuti wa ta'ammul.
Ra'sul akli, modal akal itu, intinya akal itu, ayyakunal kalamu, bahwasanya adalah pembicaraannya tadi, bitatabbuti, dengan adanya kelemah lembutan. Tatabut itu asal tabat itu tetap, artinya orang yang memang berilmu berakal itu tatanan berbicaranya itu jelas, jelas. Ada tapunta aja kita, memang tertata. Oh kayak ini berataan. Wa ta'ammur, dan penuh dengan hasil pikiran. Akhirnya apa? Gara-gara memang dimulai daripada pikirannya yang jernih, itu akan mengeluarkan pembicaraan yang tertata jelas. Tidak ada turun naik itu kan. Kalau orang ceramah di luar tuh ada wah naik, ada turun, ada tekanan tinggi, ada turun. Nah bagi orang-orang ada datar, kadang naik, ada stagnas, ada holding segala macam. Dan ibarat orang retorika dakwah ya. Itu datar, tapi semuanya itu ilmu. Barataan. Ada yang seperti itu. Qala qailun, berkatalah oleh orang syair, usika fi nazmil kalam bi khamsatin. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Usika, ujar ahli syair menyebutkan, aku wasiatkan kepadamu, berarti kepada kita berataan. Fi nazmil kalam, di dalam menata pembicaraan. Ini Imam Burhanuddin pengarang kitab Ta'lim wa Muta'allim menjelaskan kepada kita yang menuntut ilmu anak kuliah saat ini. Ujar beliau, aku wasiatkan, aku pesankan kepada kalian, fi nazmil kalam, di dalam tata cara berbicara, ada susunan kalimat berbicara itu, bi khamsatin, 5 perkara. 5 hal yang perlu diperhatikan bagi orang penuntut ilmu agar pembicaraannya itu berbobot. Sedikit aja pandir, tapi intinya tuh. Kalau kita intinya juga tuh paling ketika kuliah turun kada. Ada alasannya kenapa kada diberitakan kita ya langsung. Nah, aku wasiatkan ujar beliau ada 5 hal yang perlu diperhatikan bagi orang penuntut ilmu. Yang pertama, in kunta minal musi, jika engkau berposisi sebagai orang yang memberi wasiat, ujar sini amun ikam nih nang menuduhi orang, atau amun ikam nih nang mamadahi orang, asy-syafiq, yang mana sifat itu sudah ada sifat penyayang dan juga menjadi orang yang taat, itu yang diperhatikan apa? La taghfulan sababal kalam, jangan sampai lalai dirimu tersebut. Yang pertama, sababal kalam, sebab berbicara. Itu yang pertama. Nah, bagaimana maka berbicara tuh? Itu yang perlu diperhatikan bagi penuntut ilmu itu. Pertama adalah sababal kalam, sebab berbicara itu apa gara-garanya? Apa yang memulainya, yang menyebabkan pandir itu apa? Jadi kita tuh, kenapa yang menyebabkan aku harus untuk angkat bicaranya apa? Itu dicek. Itu memilah. Sebenarnya kada ditangati, kita tuh pepandir kada ditangati. Cuman selama pandiran tadi mempunyai nilai kemanfaatan. Kan Nabi menyebutkan, ujar Nabi dalam sebuah hadis menyebutkan itu, al-mu'minu kan-nahli, sosok seorang mukmin itu diibaratkan seperti an-nahl. Apa an-nahl? Lebah. Nah ini nang sekolah an-nahl nih, situlah. Ada diartikan seorang mukmin seperti sekolahan an-nahl lah ini perumpamaan. Seorang mukmin itu dan Nabi diibaratkan seperti seekor lebah. Wanyi di orang Lampung. Idza akalat thayyibat. Apabila si lebah tadi makan, pasti makanan yang baik. Kemana hinggapnya? Ke bunga ya kalau kambang aja kita. Ada mau sih hinggap ke solokan dan mau. Itu nang musuhnya tuh si lalat tadi itu lain pulang. Nah, artinya orang mukmin tadi yang baik itu, ini akan berpikir nangku makannya jadi kita baik kada, bahkan lebih lagi halal atau kadanya. Itu perumpamaan. Nah, dan apabila lebah tadi pulang, bilanya hinggap kepada suatu pohon atau suatu ranting, maka dapat dipastikan lebah tadi tidak akan mematahkan rantingnya meskipun rantingnya itu halus. Itu uniknya. Kalau segi bangunannya kan bangunan berbentuk apa tuh segi 6 lah. Ternyata itu menjadi inspirasi para ahli arsitek semuanya. Bentuk bangunan yang berbentuk segi 6 seperti itu bangunan terkuat dibandingkan bangunan yang lainnya.
kesana inspirasinya ilmu itu. Makanya Nabi wajar menyebutkan seorang mukmin itu terinspirasi bagaimana kehidupan lebah. Dan yang terakhir diantaranya adalah inya sifat lebah itu inya kada mencari musuh. Tapi bila musuh datang inya kada jangan lari. Jadi orang mukmin itu inya kada pernah mahwal orang lain. Tapi bila orang mahwal jangan dihual, juga mengawal atau jangan dibalas artinya. Cuma kalau seandainya membalas itu hal-hal yang wajar, tapi akan lebih baik untuk kada membalas maksudnya. Ya tiwanya yang itu yang mencobakan aja ini untuk menghancur sarangnya yang itu. Amanah aja biar tajun ke sungai tunggu ibuannya. Tunggu ibuannya kan keluar mencongol ada sadang lagi kubiah. Bangkak kayak yang di Instagram jangan salam dari Majalengka aja. Woi, duduk apa? Wah ini ditampar. Cangkalannya kalau konten kreatif tapi kontennya berbangkak-bangkak lebih berpikir sedikit. Itu kada ta'amul berarti kada berpikir gitu kira-kira. Nah, orang kan berpikir tuh manfaat atau kadanya tuh, nah tuh kira-kira min ghairi ta'amul itu kada berpikir berarti itu. Berpikir aja, ini anak mahibur, orang lebih lah mahibur. Cuma mahibur pecahan mencingkarakan ke seorang berpikir juga. Itu yang pertama, sebabul kalam, sebab berbicara apa? Yang kedua, wa waqtahu, waktunya kapan? Kapan waktunya berpandir tuh? Kapan waktunya yang tepat? Kapan momen yang tepat? Dicari itu yang pas itu kapan? Jadi perlu kita luruskan lah kalau antum semuanya misalkan ada izin apa segala macam, amun kawal kalau dosen-dosen yang lain, para asatid yang lain itu mau WA tuh anak napak lah tuh bapak tuh jangan diingin kira tengah malam. Pertama bisa jadi istirahat atau memang sidin laku anak memutalahin apa kata ganggu jadinya. Atau memang kayaknya urgent juga kata kada mau sudah. Assalamualaikum Ustaz, Pak, atau Ibu, Ustazah, minta halal, minta ridha, seandainya mengganggu waktu pian, ada sedikit nak ulun takunakan. Sekali sedikit, wah, banyak kayak itu, iwan kayak cacing, berutut kayak itu ibaratkan. Umpama tuh, artinya ada tuh bagus bapandir, ada bagus bapandir pengertian. Ada bapak, bila kada jelas takunakan nih kami bertakuna RPS atau silabus ini apa maksudnya kami kada paham. Belum mewakili kawanan bertanah itu. Jangan bertakun pakai kawanan. Ini takun nggak kawanan. Bu, sekali lagi guru itu kan diminta hormati kan. Ini seandainya guru telah minta hormati, murid kada menghormati, murid tetap salah. Gurunya salah juga. Tapi ketika murid itu kada menghormati, gurunya kada minta hormati, tetap itu masalah ulang. Kenapa? Karena memang sudah artinya memposisikan seorang guru. Memang kayak itu. Walaupun kayaknya misalkan aku aja kada pecangan dia jadi guru anakmu kayak itu. Kama tahtarimu kadzalika tuhtaram. Anda memuliakan, Anda menghormati, Anda tidak akan dihormati orang. Jadi nang saat ini buah kita kain itu ya wah ini. Istilahnya itu jangan harap dihormati orang, namun kita kan suah menghormati orang. Nah, itu bagus-bagus lah ditata pemandiran kayak itu. Ada dijelaskan oleh Profesor Ridwan ini kemarin dalam studi jurnal pesan sidin terakhir atau pesan closing itu. Jadi orang nambah adab. Kalau harta hilang mungkin separuh kehidupanmu hilang, tapi separuhnya masih ada. Tapi kalau ada adab sudah hilang, apa nanti kau tidak memiliki segala-galanya. Itu kalau korban. Jadi Nabi itu bukan dipuji karena kegantangannya, bahkan sudah ganteng. Nabi itu kan dipuji dengan kekuatan, bahkan kekuatan yang melebihi daripada 30 orang laki-laki kata Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Tapi Allah Ta'ala memuji Nabi kita dengan akhlaknya. Itu lagi. Menuruti mujizat dalam awal sudah. Menuruti kepuasan pagi naik kita awal sudah. Sebutin lagi warisan Nabi yang kejumpati akhlak aja. Nah, jadi bagus-bagus di situ. Waktu lah tadi perhatikan waktunya ketika berbicara itu. Wal kaifa dan tata caranya. Pertama sebab berbicara, yang kedua waktu berbicara, yang kedua cara berbicara. Caranya ini kayak apa? Nah, ini yang caranya itu bagus. Bedakan itu kita berpandirawan orang tua lawan berpandirawan kawanan, kawan apa bro kayak itu ngelawan ustaz, ustaz bro kan cocok ya Allah. Ustaz bro kan cocok. Nah, kita banyak sudah menemui kawanan ya bukan berarti kita paling baik ada. Dalam artian kita dulu di pondok itu berpikirnya kayak ini. Kepintaran kada kayak orang. Anda jujur lah dari
35 santri itu 35 santri. Itu jujur aja kita di buka-bukaan di majelis ini. Kada pernah masuk 10 besar ranking. Cuma sebutin guru pada wawasan lawan kita. Oh Raji, kan bila ikam sudah merasa ikam sadar, memang sadar itu kan diri kita. Ya banyak yang sadar, tapi raga harus sadar, tidak cuma itu. Bila kita tuh disidin tak pasang di puasa, bila ikam tuh pasang, ikam pintar kada kayak orang, pahapalan kada kayak orang, sebutin barang. Lawan guru jangan tapahual, jangan menyakiti hati pengurun paling kadang itu. Nah kalau didiskusikan kita biasa, betapa itu kan menyakiti hati pengguruan itu biasa aja dan itu. Ini dengan kelakuan kita, pemandiran kita, itu akan terjadi berimbas kepada mungkin kita, kepada anak cucu kita kan itu. Jadi modal sebutin pintar kada aya orang, sudah nak kada kaya orang ya ulah, kada orang masa yang kardus darah-darahnya. Nah, paling kada sebutin di situ nang menjadi pikiran kita apa. Bila sudah pintar kada kaya orang, pelajaran hafal kada orang sebutin barang akhlak barang lebih kemandiran. Itu barang lagi deh. Orang bila kita boleh di kampung itu orang kada batakon ikam berapa juz hafal Quran. Ikam sudah berapa ratus ribu hafal hadis orang kada batakon. Bila boleh ke kampung sudah akhlaknya baik di situ orang menilai baik di orang semuanya dianggap baik berarti. Itu di situ memang jadi nilai orang tuh gitu. Orang itu sekolah mana? Sekolah dia lu berapa ini kata S2 orang itu menjual kelakuan kayak bala. Nah itu bisa buat orang tuh bala tuh ada baik lu kelakuan kayak bala itu gara-gara akhlak. Apakah kita salah itu di situ? Apa tuh? Ada tuh kira-kira. Nah tadi wal kaifa dan tata cara berbicara itu dilihat kayak apa cara berpandirnya, memulainya nah kayak apa, dipikirkan jangan langsung tak kirim langsung sen. Jadi orang itu tuh apa aja saring sebelum ini kan nah istilahnya itu nah jadi disaring dulu hanya dikirim peribahasa tuh. Kalau istilah dalam ungkapan yang lain kan posting yang penting, jangan yang penting posting. Jadi silahkan mau posting tapi yang penting. Ini mulai status tulisannya bingung mau status apa. Itu apa status dulu tuh? Bingung mau status apa aja. Ada komentar orang bingung juga mau komen apa. Tapi itu komentar sudah. Dulu ada bisi kawan di Facebook. Apa ya kan naran Facebook kawan. Naran Facebook tuh handep aja. Sekalinya naran Facebook tuh Adi hajakin kado satu panjang naran itu panjang benar itu. Naran Facebook tuh Adi mun Adi nyawat Adi hajakin kado satu panjang. Nong penjelasan kado satu panjang tuh nambah panjang naran jadinya. Lain-lain itu. Ada orang datang ini juga siapa naran pian. Handep penyenarannya Haji Samili. Handep naran Haji Samili karena sampai Samili. Handep naran itu umpama. Nah tadi tata cara berbicara, dicek kayak apa cara memulainya. Welcome. Kamu itu asalkan berapa? Ukuran bobot pembicaraannya, nah intinya tuh apa? Nah, itu nanti intinya nah ditakunakan tuh apa? Atau intinya dalam berbicara tuh apa? Orang Jawa kan jangan ngaur ngidul, lah jauh bahasan kemana-mana. Makanya fungsi daripada moderator apabila dalam diskusi itu ia menghentikan pembicaraan apabila di luar daripada pembahasan. Mohon maaf kepada penanya, ini di luar pembicaraan atau materi kita. Silakan kembalikan kepada materi yang semua yang sudah diangkat oleh pemateri. Wah langsung, ini ada materi kayak bisi kekuasaan, badan bingung. Orang abut sudah mana bingung. Kayak mana? Terus kayak apa? Bingung, jangan. Anda punya otoritas di situ sudah ada punya kemampuan. Stop di luar pembicaraan kembalikan. Jadi itu lihat nilai juga seperti itu. Nah, itulah ukuran atau bobot pembicaraan. Yang terakhir adalah wal makan dan tempatnya berbicara, tempatnya atau kada pas. Jangan betakun lawan orang, nah orang tuh haratan sibuk, abut. Ini perguruan abut urusan apa betakun Pak. Layo, kira-kira kada menemukan jawaban malah nilai hancur. Atau kalau orang lain bila mau berurusan orang tuh kena abut, jangan kena berurusan maka itu. Mungkin betakun orang sakit gigi, udah gampang kan sakit gigi yang ini. Anda cuma betakun, udah bilang benar aku sakit gigi sudah aja abut tuh. Sarumahan sakit gigi, kira-kira sekong sakit gigi orangnya sarumahan sakit gigi bertahan. Bila salah tahu nih. Jadi dilihat tuh tempatnya, tuh tempat itu dilihat. Nang pasnya haratan apa? Misalkan anak betakun lawan guru anak abut kami sih anak behira anak betakun. Kan dia tertarik tangan sini penting benar apa penting bener tangan guru ditarik. Aku udah habis apa ya?
Itu dilihat-lihat tuh maksudnya. Nah, tadilah yang perlu diperhatikan bagi orang penuntut ilmu, yang ia berpikir dalam bentuk pembicaraan itu yang perlu diperhatikan adalah 5 hal. Sebab berbicara kapan? Dan yang kedua, waktu berbicara itu kapan? Dan yang ketiga, bagaimana cara berbicaranya? Dan yang terakhir dan yang keempat adalah ukuran atau bobot pembicaraan seperti apa atau inti pembicaraannya apa? Dan yang terakhir adalah memperhatikan tempat di waktu apa yang tepat ia untuk menanyakan seperti itu. Jami'an kesemuanya tersebut wa yakunu mustafidan fi jami'il awqati wal ahwal. Maka jadilah hal yang seperti orang yang mengambil faidah di dalam seluruh waktu dan keadaannya. Jadi waktunya dan keadaan itu menjadi waktu yang tepat dan tempat yang tepat bagi orang yang memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kalau kita memperhatikan yang 5 yang seperti ini, cukup kita hidup bermasyarakat nyaman jadinya. Ujar orang tuh pakaan hidup tuh kadang mengalih hidup orang ini tuh dilepas saja gawian itu. Orang berilmu lain prinsip kehidupannya. Jalur perjalanan kehidupan itu pasnya ada landasan keilmuan, Bang. Alih yang maksud orang ada ilmu nih, asal ada pas taus jawabannya. Melakukan sesuatu kada pas taus. Wa jamil asykhasi dan seluruh bagi orang-orang lain. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda sebagai penutup kitab, ujar Nabi, al-hikmatu dhalatul mu'mini aynama wajadaha akhadha. Pendek sekali tapi luar biasa maknanya. Ujar Nabi, al-hikmatu, ilmu hikmah itu, ilmu kebijaksanaan itu, ilmu kepahaman, ilmu kepekaan. Ya, ilmu hikmah mengambil kesimpulan dalam arti bijaksana, tepat dalam melakukan sesuatu. Ilmu itu dhalatul mu'min, itu ibarat barang nang ampun orang mukmin tapi hilang. Jadi ilmu hikmah, ilmu kebijaksanaan itu diibaratkan barang yang hilang tapi itu ampun orang mukmin. Kita mun barang hilang dicari kada? Dicari itu. Aina ma wajadaha, dimanapun ia menemukannya, akhadha, ambil cepatnya. Jadi ketika ilmu hikmah itu siapapun yang menyampaikan, kalau itu bujur ambil, kayaknya lu memandang orangnya, amun ucapannya bujur, ambil. Kalau ada khilaf, Imam Hasan Al-Basri itu menyebutkan ujar sidin, ambil hikmah itu, walau min afwahil bahaim, khudir hikmata walau min afwahil bahaim. Ambil pelajaran itu, kalau seandainya pelajaran kebaikan itu muncul daripada mulutnya seekor anjing. Kira-kira anjing itu bisa tahu ambil. Tapi kalau seandainya anjing itu seumpama bisa bapandir, bujur, tetap ambil. Nah itu tuh yang terjadi pada diri Nabi Nuh alaihi salam. Nah hayanuhu nauhan. Nuh itu bahasa kita itu bukan di kamus, itu meratap. Meratap itu apa ya bahasa Banjar kita tuh? Mahayati lain. Model ngaji kita. Marano lain, marano dikatakan. Maista, oh mantap benar. Kita ini perlu juga kosakata ya Allah, cinta juga bahasa Banjar kita. Jangan pindah ke Indonesia. Lingkungan majelis ini karena kalian lain pulang. Karena menjelaskan ke orang kampung bingung. Perlu juga bahasa Indonesia. Karena bahasa kampung, bahasa tutuk banget kampung ya juga tuh. Nang orang kampung, ada orang kota datang karena ke kampung kita. Mohon maaf Pak, bagaimana taraf hidup masyarakat di sini? Makanya menyuntik, alhamdulillah Pak, taraf di sini subur berataan. Bahkan bila saking banyak kami wadi berataan baik. Jurang lain taraf nang kesat dimakan nah itu lain. Jurang taraf itu bagaimana keadaan masyarakat di sini, lingkungan di sini, kebutuhan masyarakat itu taraf hidup masyarakat. Alhamdulillah Pak ya, taraf di sini sigar tuh tumbuhan. Itu mantap, kan nama ada gini juga. Alih bandar apa di ruang kampung lagi. Jadi bila kayak itu sesuaikan kita nih, maka Nabi menyebutkan anzilun nasa manazilahum, posisikan manusia tersebut sebagaimana porsinya. Wa khatibin nasa ala qadri uqulihim, berbicaralah kepada orang lain dengan standar berbagaimana pemikiran mereka. Pandai orang kampung, pandai kampung juga kayak pacarannya. Datang ke kampung nyebut banih jauh ini belain sudah padi nyebut. Ini luar banget. Alih benar sudah. Talim puasa sedikit belajar bahasa Arab sudah lawan ba'ana BNT di kampung ada usah. Padaan seorang ada usah. Sedikitnya bandir bahasa Inggris bisa sudah panggil nang banyak Inggris. Lawan kuitan bandir datang rumah I love you.
jemaah mamanya aku jadi seorang alabiu. Ya ngomong sama pantasnya aja tuh. Panggil kayak ini. Nih hikmah namanya bijaksana tuh menempatkan posisinya ke penempatan. Aina mawajadaha, dimanapun ia menemukan hikmah ilmu kebijaksanaan, memantaskan sesuatu, kepekaan terhadap sesuatu, akhadha, ambillah ilmu tersebut. Terakhir disebutkan khudh ma safa wa da' ma kadar. Bagus benar nih. Khudh ma safa wa da' ma kadar. Ambillah sesuatu yang bersih, ambillah sesuatu yang jernih, ambillah sesuatu yang pantas untuk diambil nang baiknya, wada' ma kadar, dan tinggalkanlah sesuatu yang keruh, arti yang tidak jelas. Jadi dalam mungkin kita sesuatu tuh nang ambil inti-intinya aja, nang pasti-pastinya aja. Jadi ambil yang bersih, tinggalkanlah yang keruh. Sebagaimana ucapan Tuhan kita kawan lain, ambil yang baik, tinggalkan yang keruh. Amalkan itu kamu sedikit, pukuli orang. Ambil sandal nang baik, tinggalkan sandal seorang nang buruk. Boleh pukuli orang ya. Wasami'tu syekh wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini, dan berniatlah kita untuk menyampaikan apa-apa yang sudah kita ketahui kepada orang lain, menjadi penolong daripada agama Rasulullah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk memberikan dakwah dengan hal ehwal kita. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'aliman ladzi yanfa'una, rabbana faqihna wa faqih ahlana, Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba ma'alimina 'anna wa la tudhhib barakata ulumihi minna, Allahumma inna nasta'udinuka bima 'allamtana fa'udna 'alaina ila hajatina, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.